Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Ecclesia Saragi dengan NIM 11S23050. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit presentasi terkait praktikum kedua untuk mata kuliah Alsrudat atau Algoritma Struktur dan Data. Jadi di sini ada 3 tantangan, di mana tantangan yang pertama itu ada eksplorasi notasi Big O, seperti yang sudah saya tampilkan di layar ini. Jadi di sini kami disuruh untuk merangkum beserta berikan contohnya. Untuk notasi Big O lainnya itu ON faktorial, O2 pangkat N, dan ON log N. Jadi untuk yang pertama di mana ON faktorial, jadi kompleksitas faktorial ini berarti jumlah operasi tumbuh sangat cepat seiring bertambahnya elemen N dengan tingkat pertumbuhan sebesar N kali N kurang 1 dikali dengan N kurang 2 sampai seterusnya sampai dengan 1. Jadi algoritma dengan kompleksitas ini sering digunakan pada masalah permutasi total seperti traveling salesman problem, TSP, atau pengurutan semua kemungkinan kombinasi dalam dataset. Jadi contohnya yang di dalam traveling salesman problem TSP, ada seorang salesman yang ingin mengunjungi 5 kota, misalnya A, B, C, dan E, dan kembali ke kota awal dengan jarak berbeda antara kota-kota tersebut. Salesman harus mencari rute yang paling optimal. Untuk setiap kota, dia harus mencoba semua kemungkinan urutan kunjungan. Jadi total kemungkinan rutenya itu adalah 5 faktorial, yaitu hasilnya adalah 120 rute. Kasus nyatanya, misalnya kota-kotanya adalah A, B, C, dan E. Kemungkinan rutenya seperti ini: A, B, C, D, E, A, A, C, B, EDA, dan seterusnya hingga sampai 120 kemungkinan. Kemudian O2 pangkat N itu eksponensial. Jadi kompleksitas eksponensial ini menunjukkan bahwa jumlah operasi bertambah 2 kali lipat setiap kali elemen N itu bertambah 1. Algoritma ini sering muncul dalam pemecahan masalah rekursif, pertama dalam penghitungan subset atau pohon keputusan seperti dalam masalah knapsack atau pohon rekursifnya Fibonacci. Jadi contohnya, ketika menghitung semua subset dari sebuah himpunan, diberikanlah himpunan si ABC ini. Baru kita ingin menghitung semua subsetnya, termasuk himpunan kosong. Jadi total subset yang dihasilkan adalah 2N, dengan N adalah jumlah elemen dalam himpunan. Contoh kasus nyatanya untuk ABC, subset yang dihasilkan bisa ini kosong, kemudian A, B, C, kemudian ada AB, AC, BC, ABC. Jadi sehingga totalnya ada 8 subset. Dengan penambahan elemen, jumlah subset tambah secara eksponensial. Jadi himpunan ABCD itu menghasilkan 16 subset. Dan untuk yang terakhir ada ON log N, linear logaritmi. Jadi kompleksitas ini adalah perpaduan dari pertumbuhan linear dan logaritmi. Seringkali ditemukan dalam algoritma yang menggunakan strategi divide dan conquer. Algoritma ini lebih efisien dibandingkan ON kuadrat tadi, tetapi lebih lambat dari ON. Jadi sortirnya efisien seperti merge sort atau quick sort yang bekerja dalam kompleksitas ini. Contohnya merge sort. Jadi diberikan array 8, 3, 2, 7, 4. Jadi kita ingin mengurutkannya dalam urutan menaik menggunakan strategi divide dan conquer. Jadi untuk melakukan itu, pertama kita harus memisahkan array-nya menjadi 2 bagian. Jadi ada 8, 3, 2, kemudian 7 dan 4. Kemudian kita pisahkan lagi jadi 8, 3, 2, 7, dan 4. Kemudian kita urutkan setiap bagian kecil sehingga dia jadi 8, 2, 3, 4, kemudian 7. Gabungkan bagian kecil yang sudah diurutkan sehingga membentuk array terurut, sehingga jadi 2, 3, 4, 7, 8. Jadi proses ini membagi array menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau logaritma n, dan memproses setiap bagian n yang menghasilkan kompleksitas O n logaritma n.
Nah, kemudian kita masuk ke penjelasan untuk textile matrix app. Jadi di sini kami disuruh untuk memperbaiki kode program matrix app yang telah kami buat sebelumnya agar sesuai dengan gaya penulisan Google. Saya akan menjelaskan sedikit tentang codingannya dahulu. Jadi program ini menggunakan aplikasi berbasis Java yang memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi dasar pada matriks seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, serta menganalisis kompleksitas waktu eksekusi dari operasi tersebut. Kode ini terdiri dari dua kelas utama. Jadi di sini ada si matrix app sebagai entry point-nya program, dan kemudian si matrix sebagai representasi dari objek matrix yang digunakan dalam operasi. Kelas matrix app menangani interaksi dengan pengguna melalui terminal, sedangkan kelas matrix berisi implementasi operasi matriks serta validasi terkait ukuran matriks yang diperbolehkan dalam operasi tertentu. Jadi pada awal program, dalam metode main dari matrix apps, sebuah objek scanner dibuat untuk membaca input dari pengguna. Kemudian selanjutnya ada sebuah array list yang digunakan untuk menyimpan kumpulan objek matriks. Pengguna kemudian diminta untuk memasukkan jumlah matriks yang ingin dibuat. Lalu dimasukkan judul masing-masing matriks berserta ukuran baris dan kolomnya. Setelah ukuran matriksnya itu ditentukan, pengguna diminta untuk mengisi elemen-elemen matriks satu persatu. Setiap matriks yang dibuat ditambahkan ke dalam array list. Jika tidak ada matriks yang dimasukkan, program akan langsung berhenti setelah menampilkan pesan tidak ada matriks untuk diproses. Jika terdapat setidaknya satu matriks dalam daftar, program melanjutkan ke metode perform operations. Jadi di metode perform operations ini, jadi ini untuk memungkinkan pengguna untuk memilih matriks yang akan digunakan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan. Pengguna diminta untuk memasukkan indeks matriks yang ingin dioperasikan, yang kemudian divalidasi menggunakan metode isValidIndex. Dan jika indeks yang diberikan tidak valid, misalnya di luar batas daftar matriks yang tersedia, program akan menampilkan pesan kelas kesalahan dan mengembalikan eksekusi ke tingkat sebelumnya tanpa melanjutkan operasi. Setelah dua matriks pertama dipilih, metode analyze time dipanggil 2 kali, masing-masing untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Setelah itu, pengguna diberikan opsi untuk memilih matriks ketiga yang akan digunakan dalam operasi perkalian yang juga divalidasi sebelum dieksekusi. Kemudian di sini ada metode analyze time. Jadi untuk analyze time ini bertanggung jawab untuk melakukan pengukuran waktu eksekusi dari operasi matriks. Jadi ini sebenarnya analyze time ini untuk tantangan yang ke C, di mana itu kompleksitas waktu matriks up, di mana setelah memperbaiki kode program sesuai dengan gaya penulisan Google, selanjutnya dilakukan analisis kompleksitas waktu yang dibutuhkan oleh matriks app untuk menjalankan fungsi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks. Jadi metode ini menerima 3 parameter utama: nama operasi, 2 objek matriks yang akan dioperasikan, dan simbol operasi dalam bentuk string. Waktu eksekusi akan dihitung menggunakan sistem nanotime sebelum dan sesudah pemanggilan metode operasi yang sesuai tambah, kurang, dan kali. Jika operasi berhasil dilakukan tanpa kesalahan, waktu eksekusi dalam satuan akan dicetak ke layar, dan hasil operasi akan ditampilkan dengan memanggil metode display pada objek hasil. Namun jika operasi gagal karena matriks tidak memiliki ukuran yang sesuai, pengecualian dari illegal argument exception akan ditangkap dan pesan kesalahan akan ditampilkan. Kemudian di sini ada kelas matriks. Jadi kelas matriks ini bertanggung jawab untuk merepresentasikan objek matriks beserta operasinya. Setiap objek matriks memiliki 3 atribut utama: title sebagai nama matriks, row sebagai jumlah baris, dan column sebagai jumlah kolom. Selain itu, terdapat atribut elemen, yaitu array 2 dimensi untuk menyimpan nilai elemen-elemen matriksnya. Kemudian ada konstruktor matriks yang menginisialisasi atribut-atribut ini
berdasarkan parameter yang diberikan. Jadi untuk mengakses dan memodifikasi elemen si matriks ini, tersedia metode set elemen dan get elemen yang masing-masing digunakan untuk menetapkan nilai pada posisi tertentu dan mengambil nilai dari posisi tertentu dalam elemen situ. Kemudian di sini ada metode display. Jadi metode display ini digunakan untuk menampilkan isi matriks ke layar dengan format yang rapi. Jadi setiap elemen akan di dalam matriks dicetak dalam baris yang sesuai, dipisahkan oleh spasi. Metode tambah dan kurang merupakan metode statis yang digunakan untuk menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan dua matriks. Jadi sebelum melakukan operasi ini, metode ini memanggil validate same size untuk memastikan bahwa kedua matriks memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Jika ukuran tidak sesuai, sebuah pengecualian atau illegal argument exception akan dilempar. Setelah validasi berhasil, operasi dilakukan melalui metode operate yang menjalankan perhitungan elemen per elemen berdasarkan simbol operasi yang diberikan. Dan yang terakhir ada metode kali. Jadi metode kali ini bertanggung jawab untuk melakukan perkalian matriks. Sebelum proses perkalian dilakukan, metode ini akan memastikan bahwa jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua yang sesuai dengan aturan perkalian matriks dalam matematika. Jika tidak memenuhi syarat, akan dilempar lagi pengecualian. Kemudian perhitungan perkalian ini akan dilakukan dengan menggunakan 3 loop bersyarat. Loop pertama untuk setiap baris hasil, loop kedua untuk setiap kolom hasil, dan loop ketiga untuk menjumlahkan hasil perkalian elemen-elemen yang sesuai dari kedua matriks. Hasil perkalian setiap elemen disimpan dalam objek matriks baru yang kemudian dikembalikan sebagai hasil operasi. Jadi itu kira-kira untuk penjabaran codingan ini. Jadi untuk cek stylenya, saya bisa membuka HTML di sini. Nah, jadi sesuai yang dikerjakan, berikut hasil dari cek style untuk matriks app saya yang disuruh untuk sesuaikan supaya mirip dengan cara penulisan Google. Dan untuk yang terakhir itu kompleksitas suatu matriks app tadi kebetulan sudah saya jabarkan juga dan sudah saya terapkan pada codingan saya di sini pada metode analyze time ini. Sekian sedikit presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.